Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dalam kelas Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menulis teks cerpen untuk kelas 9. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenal teks cerpen, hari ini kita akan belajar untuk menulis teks cerpen. Dan tujuan pembelajaran yang akan diraih adalah kalian akan mampu mengidentifikasi ciri-ciri cerpen. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan unsur intrinsik. Yang ketiga, menyimpulkan unsur ekstrinsik teks cerpen. Yang keempat, mengelompokkan paragraf ke dalam struktur teks cerpen. Yang kelima, menganalisis kebahasaan teks cerpen. Dan yang keenam adalah menyusun teks cerita pendek secara tertulis dan atau secara lisan. Dan seperti biasa, kita akan mengenal teks cerpen melalui contoh teksnya yuk. Ini ada contoh teks cerpen yang ditulis oleh Ustazah berjudul Kelabu Biru. Perhatikan baik-baik ya. Masih gelap, suasananya masih sangat sepi, membuat kulitku mengerut dan menggigil. Wanita parubaya yang sedang sibuk di atas sajadah sejak setengah jam, tiba-tiba meringkuk, tubuhnya menggulung, wajahnya mencium bulu sajadah yang mulai mengelupas. Ibu, panggilku. Aku memang anak bontot yang paling manja, tapi kreatif alias bandel, berbeda dari kedua kakak perempuanku. Aku menggelayu di kakinya, lalu ibu pun menarik tanganku dan memelukku dalam tidurnya. Aku menangis kecil, tapi sesenggukan. Badanku menggigil, tapi bukan dingin. Tangisku makin kencang. Rasanya tidak percaya. Biasanya aku seperti ini di dekapan ayah, tapi subuh ini tidak. Ibu pun mengelus keningku dan mencium kepalaku. Ibu dengan nada beratnya menahan deburan air mata, sembari berkata, Allah tidak mungkin mencintai adik jika kemarin sore tidak menjemput ayah. Percaya tidak jika saat ini ayah bersedih? Kenapa? Tanyaku. Adik sedih tidak melihat ayah sedih? Tanya ibu. Sangat ibu, jawabku merengek. Ayah pasti sama. Apalagi jika adik tidak menjadi anak soleh, pasti sangat sedih. Sebaliknya, jika adik rajin belajar, tidak mengganggu kakak, selalu nurut sama ibu, dan sholat 5 waktu selalu tepat, bayangkan, ayah tersenyum melihat adik. Aku pun menyeka air mata, membalik badan dan memeluk ibu. Aku memandang wajah ibu, semakin menua. Ibuku yang tetap cantik semakin berkerut, matanya sayu. Dalam hati, aku harus menjadi pengganti ayah. Aku harus melindungi ibu, Kak Mita dan Kak Sita. Aku tidak boleh cengeng. Aku tak akan membuat ibu dan almarhum ayah kecewa. Terima kasih ibu. Sekarang saatnya untuk menganalisis. Yang pertama, unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik dalam teks cerita pendek yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan dasar yang ada dalam sebuah cerita. Jadi garis besarnya dalam sebuah cerpen itu pasti ada temanya. Tentang kekeluargaan kah? Tentang kasih sayang, nasionalisme kah? Sikap rela berkorban kah? Atau pendidikan dan lain sebagainya. Dalam cerpen yang kita baca, temanya bisa mengenai kekeluargaan atau tanggung jawab seorang anak laki-laki. Sesuai ya dengan isi ceritanya ya. Itu tema yang diambil. Jadi lebih merujuk kepada ceritanya. Kemudian latar itu dibagi menjadi 3 loh ya kak. Yang pertama waktu. Di cerita tadi waktunya adalah subuh, terlihat dari ada tulisan tadi ya, subuh. Kemudian tempatnya di mana? Di pesolatan, karena ada ibu yang beradegan tiduran di atas sajadah. Kemudian suasananya pasti suasananya adalah menyedihkan. Menyedihkannya dalam hal ini adalah menyedihkan karena kedukaan ya. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang itu artinya gaya berceritanya. Bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, bisa menggunakan orang ketiga. Nah, dalam teks cerita pendek Biru Kelabu, tadi kan banyak menggunakan akuan. Berarti sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Dan orang pertama itu sebagai apa? Sebagai tokoh utama atau sebagai si pencerita atau tokoh sampingan?
Ya, benar sekali. Sudut pandang orang pertama dalam cerpen tadi adalah sebagai tokoh utama yang terlibat langsung dalam cerita. Tokoh, semua tahulah ya, tokoh itu artinya orang yang ada di dalam cerita. Siapa aja sih tadi dalam cerpen Bidu Kelabu? Ada aku, ibu, Kamita, Kak Sita, dan ayah. Meskipun ayah itu hanya diceritakan saja, tetapi tetap termasuk dalam tokoh ya. Kemudian penokohan itu adalah watak dari tokohnya. Aku dikatakan manja, bandel. Dan manja bandel ini terdapat dalam kalimat ini tadi ya. Yang pertama, aku memang anak bontot yang paling manja. Nah, itu buktinya. Selanjutnya dia tetapi memiliki tanggung jawab dan penyayang, terbukti pada paragraf ini ya. Bahkan dia bertekad untuk mau menjadi anak yang dewasa, tidak mengecewakan ayah dan ibunya, menjaga kakak dan ibunya. Dan yang selanjutnya adalah ibu. Ibu memiliki sikap yang tegar, penyayang, dan religius. Tegar dan penyayang, ibu menyayangi anak-anaknya, terutama pada adegan ketika ibu yang memberi nasihat kepada si anak laki-lakinya itu kan. Dan tegar, meskipun ditinggal oleh sang suami, dia tetap memberikan semangat kepada anaknya, serta religius. Selanjutnya untuk Kamita dan Kak Sita tadi dijelaskan bahwa mereka adalah orang yang kebalikan dari adiknya ya. Mereka mandiri dan penurut kepada kedua orang tuanya. Dan amanat yang bisa kita ambil, amanat itu artinya nilai ya, nilai moral atau nilai moral itu artinya nilai kebaikan yang bisa kita ambil dari sikap si tokohnya. Dan untuk amanat ini bebas kalian pilih, terserah pendapat kalian asalkan sesuai dengan cerita. Selanjutnya, analisis yang terakhir, unsur intrinsiknya adalah alur. Nah, alur itu artinya jalan cerita, dimulai dari perkenalan. Tadi ada perkenalan kan pada paragraf pertama, kemudian konflik, timbul permasalahan memuncak menjadi pada bagian klimaks, dan kemudian permasalahan itu mulai ada solusi pemecahannya, mulai anti klimaks, hingga permasalahan itu pun akhirnya dapat diselesaikan. Penyelesaian itu termasuk dalam alur maju ya. Nah, selain itu di dalam teks narasi itu juga ada alur mundur yang diawali dengan klimaks langsung di awal cerita. Biasanya ada kan film atau cerita yang diawali dengan permasalahan. Nah, biasanya penyajiannya setelah ada permasalahan baru dimulai kepada tahap perkenalan, yaitu penceritaan awal permasalahan. Intinya kalau untuk alur mundur ini memang alur yang tidak sesuai dengan jalan cerita pada umumnya. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dalam sebuah cerita itu ada 3. Yang pertama, latar belakang masyarakat, itu maksudnya adalah latar belakang atau lingkungan yang ada di sekitarnya, bisa berupa kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik yang ada di sekitarnya yang mempengaruhi penulis itu. Dalam cerpen tadi, penulis itu merupakan seorang guru yang tinggal di kekeluargaan yang cukup erat, sehingga mempengaruhi kepenulisannya bahwa dia bisa menulis teks cerita pendek yang dengan tema kekeluargaan yang sangat erat dengan hubungannya dengan seorang ibu. Kemudian latar belakang pengarang, si pengarang tadi ustazah itu merupakan seorang guru. Nah, dia otomatis dalam kehidupannya pasti erat kaitannya dengan nilai moral kehidupan yang digambarkan melalui tokoh si anak kecil tadi. Bisa nilainya ini disampaikan kepada peserta didik atau kalian ya kakak-kakak. Kemudian yang terakhir, unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai dalam cerita. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi, nilai itu artinya hal-hal baik yang terdapat dalam teks cerpen. Bisa berupa nilai sosial, moral, nilai agama, nilai budaya. Dalam teks cerpen tadi, nilai yang muncul adalah nilai moral karena berkaitan dengan perilaku, dan juga bisa berupa dengan nilai budaya karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang menjadikan anak laki-laki sebagai pemegang tanggung jawab utama jika ayahnya telah tiada. Dan analisis yang ketiga adalah struktur teks cerita pendek.
Strukturnya seperti dengan teks narasi yang lain, diawali dengan orientasi atau perkenalan. Dan pada saat perkenalan ini bisa dibuktikan pada paragraf pertama ya, bisa kita cermati di situ dikenalkan beberapa tokoh yang ada di dalam cerpen. Kemudian dikenalkan juga awal konfliknya. Selanjutnya menuju ke rangkaian peristiwa. Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Biasanya ini timbul permasalahan yang ada pada bagian komplikasi. Bisa diperhatikan pada paragraf tersebut, komplikasi dimulai ketika si anak kecil itu menangis, dan di situ ada kalimat ternyata subuh ini dia tidak bisa lagi seperti itu dengan ayahnya. Jawabannya ada pada paragraf selanjutnya ini. Dan ternyata komplikasi atau permasalahan yang ada yang timbul adalah ternyata mereka adalah keluarga yang baru saja ditinggal oleh ayahnya. Selanjutnya setelah komplikasi ada penyelesaian masalah, beralih menjadi bagian reorientasi. Nah, ini contoh paragrafnya. Pada bagian itu dijelaskan penyelesaian masalahnya adalah si ibu menenangkan si anak laki-laki yang disebutkan aku tadi dengan memberikannya nasihat. Kemudian akhirnya berakhir dengan si anak yang akhirnya bertekad dalam hatinya untuk mau bertanggung jawab sesuai dengan permintaan ayah dan ibunya. Baiklah, untuk analisis yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Teks cerpen disebut juga dengan teks naratif atau yang bersifat naratif karena bentuknya adalah penceritaan, penjabaran paragraf penceritaan. Nah, yang pertama ada sudut pandang. Dalam teks naratif itu menggunakan sudut pandang orang pertama dan ketiga, biasanya ditandai dengan aku dan penggunaan penyebutan nama, dia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan dialog, percakapan di situ ditandai dengan kalimat langsung. Yang ketiga menggunakan nomina khusus atau kata benda khusus yang bermakna kuat, contohnya beringin atau trembesi dibandingkan menggunakan kata pohon. Selanjutnya uraian deskriptif. Uraian deskriptif itu maksudnya adalah deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter, misalnya baunya seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya retoris. Retoris itu secara gampangnya diartikan sebagai pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, dalam teks cerpen itu retoris digunakan untuk melibatkan si pembaca. Misalkan ada pertanyaan, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Seperti itu, jadi tidak membutuhkan jawaban si pembaca. Dan yang selanjutnya adalah majas. Penggunaan majas artinya adalah peribahasa yang digunakan untuk menyatakan suatu hal yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Majas yang digunakan biasanya dalam cerpen yang pertama simile. Simile itu majas perbandingan yang secara langsung ditandai dengan kata bagai, seperti. Nah, majas metafora itu majas perbandingan yang tidak langsung. Contohnya, dia memiliki hati batu. Seorang dia dibandingkan dengan hati batu, yaitu orang yang hatinya keras. Dan personifikasi adalah majas yang mengibaratkan benda mati seolah-olah bisa hidup atau memiliki sifat seperti makhluk hidup, yaitu seperti manusia. Contohnya perhatikan ya. Selanjutnya analisis yang kelima adalah ciri-ciri teks cerita pendek. Nah, sekarang setelah membaca teks cerita pendek, ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, teks cerita pendek itu hanya memiliki satu plot atau satu alur cerita. Yang kedua, teks cerita pendek hanya memiliki konflik yang sedikit, bahkan mungkin hanya ada satu atau dua konflik dan langsung pada satu rangkaian kisah. Yang selanjutnya, padu. Teks cerita pendek itu memiliki sifat padu, singkat, dan intensif, yakni ceritanya singkat, nggak berbelit-belit. Yang selanjutnya, teks cerita pendek itu memiliki maksimal 10.000 kata. Mohon maaf, itu salah tulis ya. Yang benar tidak lebih dari 10.000 kata. Yang lebih dari itu adalah disebut dengan novel. Selanjutnya latihan penguatan. Tugas kalian adalah siapkan alat tulis. Yang pertama, bacalah teks cerita pendek Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan di buku paket halaman 79 sampai 82. Selanjutnya, identifikasilah setiap paragrafnya itu dibagi ke dalam strukturnya masing-masing ya. Ditulis dalam tabel yang ada di buku. Tulis saja paragraf pertamanya.
Oke, jadi orientasi paragraf pertama yang mana, klimaks paragraf pertama yang mana, dan hingga resolusi. Dan tugas selanjutnya adalah ekspresi tulis. Kalian bayangkan film atau komik yang pernah kalian baca atau pernah kalian tonton. Kemudian kalian tentukan ide cerita yang akan kalian tulis untuk cerpen kalian nanti. Tentukan temanya, boleh tentang keluarga, kekeluargaan, boleh tentang percintaan, boleh tentang kesetiaan, boleh tentang nasionalisme atau cinta terhadap tanah air, bebas. Nah, setelah itu kalian tentukan sudut pandangnya menggunakan sudut pandang pertama yaitu aku, atau menggunakan sudut pandang ketiga nih yaitu menggunakan penyebutan nama atau dia atau mereka, terserah kalian. Nah, selanjutnya kalian tulis strukturnya. Tulis garis besarnya saja, misalkan orientasi kisahnya seperti apa hingga ke resolusi, pokok saja ya. Baru setelah itu kalian kembangkan menjadi teks utuh. Nah, kalian tulis rapi di kertas manila boleh, HVS boleh, folio boleh, tapi dengan tulisan yang rapi, benar-benar rapi dan sesuai dengan kaidah ya. Alhamdulillah, berakhir sudah pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan kalian hubungi ustazah atau boleh berdiskusi dengan teman ya, tetapi tidak untuk meminta jawaban. Nah, jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga pola makan, makan makanan yang sehat, dan rajin berolahraga ya. Serta hindari area berkerumun atau yang padat masyarakat. Dan jangan pernah bosan untuk kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah agar negeri kita tercinta, negara Indonesia, dapat kembali menjadi negara yang pulih ya, dan terhindar dari segala macam mara bahaya, perpecahan hingga penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.